Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, yakni kajian kita di kajian kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dan kita masih berada pada bab Kitabul Iman. Kita akan teruskan. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas al-imanu billahi azza wajal, iman kepada Allah azza wajal. Kita akan lanjutkan di kesempatan ini, yakni rukun iman berikutnya, yakni iman kepada para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil malaikati, iman kepada malaikat. Dan tentunya ini bagian dari arkanul iman yang jumlahnya ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik dan yang buruk. Maka di kesempatan ini kita akan coba mentelaah di Kitabul Iman ini tentang iman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Wajib atas kita untuk meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah memiliki para malaikat. Maka Allah punya makhluk yang bernama malaikat. Tentunya makhluk Allah selain ada bangsa manusia, ada bangsa jin, ada bangsa hewan, ada bangsa tumbuhan, maka ada yakni bangsa malaikat. Maka di penjelasan tafsir itu ada penjelasan alamul insi wa alamul jinni wa alamul nabatati wa alamul hayawanati wa alamul malaikati. Ada alam-alam yang termasuk alam malaikat, di mana dikatakan pada kitab ini uli asnihatin masna wa thulatha wa ruba'a. Malaikat mempunyai sayap yang jumlahnya ada 2, ada 3, ada 4. Maka bersayap ada punya 2 sayap, punya 3 sayap, punya 4 sayap. Ya. Maka masna, thulatha, ruba'a itu 2, 3, 3 atau 4, 4. Bahkan Nabi pernah menyaksikan Jibril di ufuk itu punya 600 sayap. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Wa annahum ibadum mukramuna. Dan sesungguhnya mereka malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka hamba yang mulia, hamba yang mukramuna, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang kepada apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang telah diperintahkan pada mereka. Ini persifatan malaikat, memang makhluk yang Allah takdirkan dengan bentuk senantiasa mentaati segenap perintah-perintah Allah, dan tentunya akan melaksanakan yang telah diperintahkan tanpa pernah dia menentang perintah-perintah Allah. Kemudian dikatakan wala ya'kuluna wala yashrabuna wala yatazawwajuna wala yanamuna. Mereka disifati tidak
makan, tidak minum, tidak berkeluarga, dan pula tidak tidur. Jadi inilah sifat malaikat. Menandakan Allah punya kudrah dan kekuasaan dan kemampuan menciptakan makhluk yang tanpa butuh makan dan minum, tetapi dia bisa tetap eksis, ada atau hidup. Hidup tanpa butuh makan dan minum, bahkan tidak berkeluarga, tidak punya pasangan, dan mereka pun tidak butuh kepada istirahat atau tidur. Dan ajaibnya malaikat ialah hamba-hamba yang Allah berikan satu kemampuan untuk taat senantiasa. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturuna. Mereka bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah siang malam, dan mereka tidak pernah bosan-bosan dalam bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli wahidin minhum maqamun ma'lumun, dan masing-masing dari mereka ada kedudukan yang telah diketahui, punya tugas-tugas tertentu yang telah dimaklumi. Faminhum, maka dari mereka ada malaikat hamalatul arsy yang punya tugas dan kedudukan untuk memikul arasnya Allah. Mereka memikul singgasana Allah, aras Allah. Wa minhum safaratun, dan ada pula malaikat yang mereka menjadi utusan atau safaroh. Kajibrila, seperti malaikat Jibril, wa Mikail, dan Mikail ini masuk kategori malaikat safaroh. Jibril tentunya menjadi utusan Allah, duta Allah dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Sedangkan Mikail menjadi utusan Allah, malaikat Allah yang punya ketugasan duta untuk membagikan yakni rezeki. Wa minhum, dan dari mereka hafadzatun, ada malaikat yang tugasnya menjaga, baik menjaga surga, menjaga neraka, termasuk menanyai ketika di alam kubur. Wa minhum katabatun, dan ada dari mereka yang bertugas mencatat, seperti malaikat yang mencatat amal yang baik dan yang buruk. Ini termasuk ketugasan mereka. Ada dari mereka yang terkategori memikul arash, kemudian jadi utusan atau duta, kemudian ada yang penjaga, ada yang mencatat. Wala yajuzu lana an nasifa, dan tidak boleh untuk kita sekalian mensifati al malaikata, para malaikat, illa kecuali bima warda anis syar'i, dengan sifat yang telah datang penjelasan dari yakni syara dari agama ini dan disampaikan oleh syari, yakni Allah yang telah mensyariatkan yakni risalah kerasulan nabi kita dan para nabi yang lain, termasuk untuk menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat para malaikat yang harus kita yakini itu. Maka kita tidak boleh untuk mensifati malaikat dengan sifat sekehendak kita dan sesuai dengan angan-angan dan bayangan kita sendiri. Demikian para Bapak Ibu, semoga menjadi tambahan pengertian dan tentunya menambahkan kita akan keimanan pada Allah Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.